Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanito Sukadi, NIM 1803002, kelas TPMA 2018, Sekolah STT Migas Balikpapan. Saya di sini ingin membahas tentang pengertian kondensor pada turbin uap. Apa itu kondensor? Kondensor adalah suatu alat penukar kalor atau heat exchanger yang digunakan untuk merubah uap bekas menjadi air. Uap setelah melakukan kerja di dalam turbin lalu didinginkan dengan air pendingin sehingga terjadi terkondensasi menjadi air. Air kondensat ini selanjutnya digunakan lagi dalam siklus sebagai air pengisi boiler. Proses perubahan uap menjadi air di kondensor menimbulkan pelepasan panas dari uap air dingin. Jumlah panas yang berpindah atau diserap air pendingin sangatlah besar, mengingat jumlah uap bekas turbin juga besar. Panas ini kemudian dibuang ke laut atau ke udara tanpa dapat dimanfaatkan. Hal ini merupakan kerugian yang terbesar di dalam siklus panas PLTU. Selain itu, fungsi utama yang dikondensasi uap menjadi air kondensor juga mempunyai fungsi lain sebagai penampung dan mengontrol air kondensat. Yang kedua, pembuang udara dan gas yang tidak terkondensasi. 3. Penambah energi ke turbin karena vakum. Dilihat dari proses perpindahan panasnya kondensor, terdiri dari dua jenis, yaitu kondensor kontak langsung dan kondensor permukaan. Yang pertama yaitu kondensor jet. Kondensor jet adalah kondensor kontak langsung yang banyak digunakan. Kondensor jet digunakan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang siklus kerjanya terbuka. Perpindahan panas pada kondensor jet dilakukan dengan menyemprotkan air ke pendingin ke aliran uap yang secara langsung. Air kondensat yang terkumpul di kondensor digunakan sebagai air pendingin kondensor dan selebihnya dibuang saja. Ini ada gambarnya, saya tunjukkan ya. Pada bagian dalam kondensor ditempatkan beberapa buah pipa atau nozzle penyemprotan air pendingin mengalir melalui pipa nozzle penyemprotan karena perbedaan tekanan dan gaya gravitasi antara penampung air pendingin dan akan melepaskan panasnya dan selanjutnya diserap oleh penyemprot. Uap yang telah melepas panasnya akan mengembun terkondensasi menjadi air bercampur dengan air semprot sehingga kedua fluida tersebut menjadi temperatur akhir yang sama Hot Wheel-nya. Ini saya gambarkan contoh penyemprotannya. Selang ini pipa. Jadi contohnya seperti ini. Jadi penyemprotannya ini air panasnya. Jadi pipa itu disemprot melalui air semprotan ini. Lalu airnya ini dibuang atau didaur ulang lagi. Itu aja sih gambarnya. Yang kedua yaitu kondensor permukaan. Kondensor permukaan atau uap terpisah dari air pendingin. Uap berada di luar pipa-pipa sedangkan air pendingin berada di dalam pipa-pipa. Perpindahan panas dari uap ke air terjadi melalui perantara pipa-pipa. Pada kondensor ini, kemurnian air pendingin tidak menjadi masalah karena terpisah dari air kondensat. Berikut gambar saya tampilkan ya di atas. Itu contoh kondensor permukaan. Dengan penyekatan yang tepat di ruangan air, waterbox dari pendingin dapat dibuat satu atau dua aliran melintas kondensor sebelumnya mencapai pengeluaran. Apabila aliran air pendingin apabila air pendingin melintas kondensor dua kali, maka disebut kondensor lintasan atau ganda double pass. Pada cara ini, air dan pipa bagian bawah akan mengalir ke depan dan ke belakang dan bagian atas dari belakang ke depan. Ya.
Yang kedua, peralatan pengisapan udara dan gas. Peralatan pengisap udara gas kondensor harus mampu memenuhi dua keadaan, yaitu pembuangan gas selama operasi normal dan membuat vakum kondensor pada operasi start. Pada saat kenaikan vakum, peralatan pengisap udara harus mampu mengeluarkan secara cepat sejumlah besar udara gas. Oleh karena itu, dipasang peralatan pengisap udara dengan kapasitas yang cukup menurun tekanan dalam kondensor secara cepat ke tingkat yang memungkinkan turbin untuk start. Berikut ini adalah air on ejector. Yang pertama yaitu hogging dan atau start injector. Sebelum turbin start, kondisi kondensor harus dibuat vakum agar tidak uap dialirkan ke dapat melakukan kerja secara optimal dan terkondensasi di kondensor. Untuk membuat vakum kondensor disediakan starting atau hogging injector. Menggunakan uap dari auxiliary, uap keluar dari start injector dibuang langsung ke atmosfer, tidak dikondensasikan ya. Start injector mempunyai kemampuan yang besar dalam menghisap udara atau gas, sehingga dapat memvakum kondensor dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu main injector. Setelah vakum kondensor mencapai harga normal, maka tugas injektor selesai. Selanjutnya vakum kondensor dinaikkan sehingga mencapai harga optimal dan menjaganya dengan rentang kerja yang menggunakan main injector. Dibandingkan dengan starting injector, main injector mempunyai kapasitas yang lebih kecil, tetapi mampu membuat vakum yang lebih tinggi. Pada kondisi turbin telah beroperasi, main injector tetap dioperasikan untuk membuang udara atau gas-gas yang tidak terkondensasi dari dalam kondensor. Gas dan udara dibuang ke atmosfer, sedangkan uap untuk injektor dikondensasi di dalam kondensor injektor. Hasil air kondensat dialirkan ke kondensor utama. Berikut ini yaitu ada gambar untuk starting injector dan main injector. Berikutnya adalah pompa vakum. Pada sebagian unit pembangkit untuk membuang gas dan udara dari kondensor tidak menggunakan injektor, tetapi dengan menggunakan pompa vakum. Pompa vakum digerakkan oleh motor listrik sehingga tidak tergantung pada tersediaan uap dari boiler. Di dalam beroperasinya pompa vakum memerlukan air sebagai perapat dan pendingin serta separator. Berikut ini adalah gambar yang untuk pompa vakum ya. Ini. Jadi ini ada baling-baling untuk mengisap udara lalu dibuang ke alternatif pump discard lewat bawah. Kan pertamanya diisap lewat pump inlet ya, baru diisap pakai kipasnya, itu baru dibuang ke alternatif pompa discard. Yang berikutnya yaitu vacuum breaker. Vacuum breaker adalah melakukan fungsi yang sebaliknya untuk dari katup pengaman atau relief valve. Katup pengaman memproteksi suatu tangki atau vessel dari tekanan berlebih, sedangkan vacuum breaker mempertahankan suatu tangki di atas harga yang telah ditentukan atau preset. Bila tekanan jatuh di bawah harga preset, katup yang digerakkan oleh pegas pembuka dan kemungkinan tekanan atmosfer masuk ke sampai sistem tangki sampai tekanan harga preset. Vacuum breaker adalah katup yang dipasang pada shield kondensor untuk memutuskan vakum kondensor dengan tekanan atmosfer ketika unit shutdown atau unitnya sudah mati gitu, jadi di skap tutup gitu ya. Katup ini digunakan untuk mengisolasi kondensor terhadap atmosfer ketika kondensor dibuat vakum. Katup vacuum breaker biasanya dioperasikan secara manual, biasanya diputar-putar biasanya itu ya, dan dibuka pada saat turbin mencapai putaran tertentu dan ditutup ketika akan membuat kondensor vakum. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembahasan, maaf dimanfaatkan. Jangan siapa saya ada salah ya. Yaitu pembahasan tentang makalah bahasa Indonesia ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan kita bisa bertemu kembali.
Ya, cukup itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.